Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once harus belajar dari pengacara ini. Begitulah narasi judul video yang beberapa waktu lalu diunggah di laman YouTube channel Video Legend. Dewa 19 atau biasa disebut Dewa adalah sebuah grup musik rock Indonesia yang dibentuk pada 1986 di Surabaya. Grup ini telah beberapa kali mengalami pergantian personil dan kerap kali berganti formasi, sebelum akhirnya sempat vakum pada 2011. Ibarat raksasa yang terlelap tidur cukup panjang, Dewa 19 seolah bangkit dari tidur panjangnya, kini menjelma dan berevolusi sebagai grup band superstar, serta telah mengukuhkan perjalanan karir musik mereka sebagai band papan atas Indonesia, yang beritanya tiada habis dibicarakan di mana-mana. Ya, Dewa 19 adalah legenda dalam cahaya keabadian baladewa. Sering kita dengar pepatah yang mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin kuat angin menerpanya. Sepertinya pepatah tersebut saat ini sedang melekat pada band legend yang bernama Dewa 19 ini. Dimulai dari polemik yang mengharuskan kedua personil tersebut harus terlibat ketegangan. Antara Ahmad Dhani dengan mantan vokalis Dewa 19, Once Michael. Bak jamur di musim penghujan, masalah datang silih berganti. Satu persatu polemik muncul mulai dari isu terkait royalti hak cipta lagu dan atau musik yang dewasa ini beritanya begitu deras membanjiri kanal maupun laman media sosial di tanah air. Kita menanggapi apa yang menjadi pernyataan pers yang disampaikan oleh Once dan kuasa hukumnya. Bisa kita harapkan dengan adanya polemik yang sedang memanas di tubuh Dewa 19, khususnya terkait Ahmad Dhani dan Once Michael ini, menjadi trigger untuk iklim dunia musik di Indonesia agar semakin sehat dan makin membaik demi tercapainya transparansi dan akuntabilitas yang menyangkut hak-hak ekonomi para musisi maupun penyanyi, tersaji secara fair serta memberi manfaat dan keuntungan bagi segenap pihak yang terkait. Disampaikan bahwa ini nggak ada masalah hukum, ini hanya sensasi saja. Nah, tentu dengan direspon konteksnya profesionalisme saja, ya kan? Semuanya diatur di undang-undang hak cipta. Ketika seseorang mendapatkan hak ekonomi atas ciptaan orang lain, tentu ada ancaman pidana 3 tahun dan ancaman dan denda 500 juta. Perseteruan Ahmad Dhani dengan Once Michael semakin memanas setelah Ahmad Dhani melarang Once menyanyikan lagu Dewa 19. Kuasa hukum kedua belah pihak saling adu argumen. Pengacara Once Michael menyebut Ahmad Dhani hanya mencari sensasi. Namun hal tersebut dibantah oleh Aldwin Rahadian selaku pengacara Ahmad Dhani dan secara gamblang menyebut Once Michael telah melawan hukum. Sebelumnya, Panji Prasetyo mewakili Once Michael menyampaikan bahwa permasalahan kliennya dengan Ahmad Dhani hanya untuk mencari sensasi belaka. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Ahmad Dhani menyinggung soal pengelolaan royalti hak cipta dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021. Kemudian etika, ya, ketika dia tahu bahwa si IO tidak mendapatkan lisensi atau izin dari penciptanya, ini dia harus bicara juga langsung gitu lah. Jadi di sisi lain menurut saya hak ekonomi, hak profesi, ya, ini harus dihormati dan dihargai. Bingkai betul perkawanan. Tapi kalau kemudian ada statement menyepelekan hal yang kemudian tadi bahwa ini secara profesionalisme diatur oleh bingkai hukum terus disepelekan, nah tentu kan apalagi tidak dihargai, sangat tidak elegan. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai penggunaan secara komersial lagu atau musik harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Apabila dilakukan tanpa izin, maka hal tersebut dapat menjadi tindak pidana dengan denda 500 juta dan atau penjara selama 3 tahun. Belajar dari polemik di atas, sudah saatnya Indonesia menjadi negara maju dengan keberadaan transparansi dan akuntabilitas yang mengatur pengelolaan dan pendistribusian royalti maupun hak-hak pencipta lagu secara lebih baik. Salah satu yang terpenting dari perubahan adalah komitmen. Menjaga komitmen adalah keberanian yang tidak bisa dimiliki sembarang orang.
Tetapi di sini kita diajarkan bahwa seorang Ahmad Dhani dan Once Mekel telah memberikan inspirasi dan pelajaran berharga, khususnya bagi belantika musik tanah air untuk kita semua, bahwa komitmen adalah fondasi hubungan. Jika sebuah fondasi tak seimbang, maka segala yang ada di atasnya akan tumbang. Lalu apa yang kita harapkan dari polemik seperti ini, guys? Bahwasannya hidup itu adalah pilihan, pun hidup adalah perjuangan. Andaikan segala sesuatu bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit, guys? Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir ya, guys. Jika Anda berkenan, bolehlah untuk like videonya, dan jangan lupa subscribe di channel ini. Salam Dinasti Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.